Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Muhammad Hafid di channel Ngoding Pintar. Oke, kali ini kita akan melanjutkan pembuatan aplikasi e-arsip kita ya. Di mana video sebelumnya kita sudah berhasil membuat atau manajemen data pengirim surat ya. Di mana kita sudah berhasil membuat simpan, kemudian edit dan hapusnya ya. Dan kali ini kita akan coba menyelesaikan ke data arsip surat ya. Nah, di sini adalah inti dari aplikasi kita yaitu data arsip surat. Nah, silakan teman-teman kembali ke teks editornya ya. Silakan di open kembali project arsip kita ini. Kemudian silakan teman-teman arahkan ke pengirim surat ya, ke modul, kemudian folder pengirim surat. Nah, di sini kan sudah kita buatkan folder pengirim surat ya. Silakan teman-teman klik, kemudian klik pengirim surat ini, kemudian open containing folder. Kita akan arahkan ke foldernya pengirim surat ini. Nah, lalu silakan teman-teman klik modul ya, atau silakan teman-teman masuknya lewat htdocs, kemudian folder kita e-arsip, lalu folder modul, kemudian arahkan ke folder pengirim surat ini. Kita akan coba copy paste lagi ya, dimana sebelumnya kita sudah coba buat pengirim surat ini berdasarkan data dari folder departemen ini. Nah, sekarang untuk arsip surat kita ambil datanya dari folder pengirim surat ini. Silakan teman-teman copy, kemudian dipastekan ya. Lalu silakan teman-teman ganti namanya menjadi arsip ya. Nah, silakan teman-teman ganti namanya menjadi arsip. Kemudian di sini kan ada pengirim surat ya. Nah, ini kita ganti namanya. Sebelumnya kan foldernya pengirim surat, kemudian filenya juga pengirim surat. Nah, di sini kita akan buat dia berbeda ya. Di sini kita akan buat folder arsip, kemudian datanya kita akan buat data dan form ya. Kita akan buat nanti dua file di dalam folder arsip ini. Kita akan buat bayangannya seperti ini ya. Nah, ini kan sudah. Ketika saya klik data arsip surat ini, maka di sini kita akan ditampilkan data terlebih dahulu. Nah, ini yang akan kita buat filenya tadi dengan nama data ya. Kemudian nanti kita akan buat juga folder form. Dia akan menampung form dari data arsip surat kita seperti itu ya. Nah, kalau sudah silakan teman-teman kembali ke teks editornya. Di sini kita sudah dapati folder arsip ya, dimana kita sudah copy tadi dari pengirim surat, kemudian kita sudah ganti namanya menjadi arsip. Lalu di sini kita sudah buatkan data ya. Nah, silakan teman-teman klik kanan di folder arsipnya ini. Kita akan buat file satu lagi yang namanya adalah form.php ya. Silakan teman-teman klik kanan di folder arsip ini, kemudian kita beri nama form.php. Kalau sudah silakan di save ya. Silakan di save. Nah, setelah di save maka di sini di dalam folder arsip ini kita sudah dapati ada folder ada file data.php dan form.php. Nah, kalau sudah kita akan coba langsung ya, kita akan coba langsung ambil untuk form. Silakan teman-teman arahkan ke file data ini. Silakan teman-teman copy mulai dari sini ya. Kita kopinya dari bawah ke atas ya. Nah, mulai dari pembuka dan penutup form card ini ya. Ini saya sudah arahkan penutupnya ini, penutup form ya. Kemudian silakan teman-teman arahkan blok sampai ke atas ya. Karena ini untuk simpan edit hapusnya kita akan simpannya ke dalam form.php. Kalau sudah silakan di-cut ya. Nah, sekali lagi saya ulangi, silakan teman-teman blok ya. Mulai dari penutup dari cut form data pengirim surat ini, silakan teman-teman blok, kemudian arahkan ke paling atas ya. Nah, silakan teman-teman arahkan seperti ini. Kalau sudah silakan di-cut ya, di-cut, kemudian pastekan ke dalam form.php ini ya. Silakan dipastekan ke dalam sini. Kalau sudah silakan di-save. Yang data ini juga silakan di-save. Kemudian kita coba arahkan ke konten.php ya. Silakan teman-teman ke konten.php. Di sini kan ada pengujian ya, pengujian ketika halaman sama dengan arsip surat, maka di sini ada pesan echo ya. Silakan dihapus. Kita akan coba buatkan pengujian lagi di dalamnya ya. If string get ya, string get, kemudian hal
sama dengan tambah data, atau kita tambahkan Akeong seperti ini ya. Kemudian ini boleh di copy, ini di copy, kemudian pastekan di sini. Nah, atau hal sama dengan edit, kemudian atau hal sama dengan hapus, maka dia akan kemana? Dia akan kita buat include include-nya kemana? Ke folder modul, kemudian folder arsip, lalu kita arahkan ke form.php yang sudah kita buat barusan ya. Nah, jadi ketika halamannya itu tambah data, atau halaman sama dengan edit atau hapus ya perihalnya, maka dia akan include file yang ada di dalam folder modul, kemudian arsip ya, lalu form.php. Di sini yang akan dia include-kan. Else, selain itu jika, nah berarti selain dari perihal tambah, edit dan hapus ini, dia akan include kemana? Dia akan include ke dari folder modul, folder arsip, kemudian data.php. Nah, selain itu maka dia akan include-nya yang ini ya. Jadi selain perihal tambah, edit dan hapus ini, maka dia akan menampilkan datanya saja ya. Kalau sudah silakan di save, kita coba ya. Nah, kemudian silakan refresh di halaman kita. Ketika saya klik data arsip surat ini, maka kita akan ditampilkan data pengirim surat ya. Nah, di sini kan kita sudah hapus formnya ya. Nah, ini kan harusnya dia seperti ini. Nah, cuma kita sudah pindahkan formnya ke dalam form.php ya. Jadi ini yang kita tampilkan adalah datanya. Sekarang kita akan tambah satu button ya, button tambah seperti ini ya. Nah, kita akan buat seperti ini. Silakan teman-teman kembali ke teks editornya. Kemudian kontennya ini boleh dihapus, bukan dihapus ya, di close maksudnya. Kalau sudah di data.php ini ya, di file ini, silakan teman-teman arahkan ke dalam card body ini ya, sampai di sini di atas tabel ya. Kemudian kita tambahkan link ya, kita tambahkan link seperti ini, ahref. Kemudian ahrefnya apa? Dia akan mengarahkan ke halaman arsip ya, halaman sama dengan arsip, dan perihalnya apa? Perihalnya adalah tambah data, seperti itu ya. Kemudian kita tutup ya. Di sini kita kasih nama tambah data, seperti itu. Kalau sudah silakan di save, kemudian di refresh ya. Nah, di sini sudah ada link ya, karena kita buat dia link. Sekarang kita ganti linknya menjadi button seperti ini ya. Caranya kita buatkan kelas ya, kita tambahkan kelas di dalam tag A ini ya. Setelah petik 2 ini kita tambahkan spasi, kita panggil kelas ya, kelas. Kemudian kita mau jadikan dia button, berarti btn sukses ya, kita panggil btn sukses. Kalau sudah silakan di save, kemudian di refresh ya. Oke, sudah berhasil. Atau kita coba kalau info seperti apa, kita coba untuk inilah ya, menggunakan bg info lah ya, btn info. Kemudian di sini kita mau ada jarak, berarti kita kasih mtb ya, mb ya, margin button itu 3. Kita coba save, kemudian di refresh. Oke, sudah berhasil ya. Berarti ketika kita klik tambah data ini, maka dia akan mengarahkan ke arsip kemudian tambah data. Nah, kenapa dia tidak bisa ya? Harusnya arsip surat, sorry. Di sini harusnya halaman sama dengan arsip underscore surat, seperti itu. Kalau sudah silakan di save, kemudian di refresh. Ketika kita klik tambah data lagi, maka dia akan, oh sorry, ini kok hapus data sukses. Harusnya ini tidak ada dulu ya. Ini di form ya, di form harusnya. Kenapa dia langsung menghapus data? Oh sorry, kita coba tambah lah ya di sini ya, atau di sini dihapus saja dulu untuk hapusnya ya. Ini kita hapus saja dulu. Kalau sudah silakan di save, kemudian di refresh lagi.
kita coba arahkan ke arsip surat, kemudian tambah data, maka kita akan diarahkan ke form ini ya. Nah, jadi kita sudah berhasil membuat tampilannya, kita sudah berhasil membuat tampilan untuk arsip surat ini. Jadi ketika kita klik tambah data, maka dia akan mengarahkan ke form. Nah, namun di sini masih data pengirim surat. Harusnya kita rubah data arsip surat seperti itu ya. Oke, kalau sudah silakan teman-teman kembali ke text editornya. Kita akan coba ubah dulu datanya sesuai dengan field yang dibutuhkan untuk arsip surat. Silakan kita ganti titelnya dulu, data arsip ya. Data arsip surat, arsip surat. Kemudian field apa aja yang kita butuhkan, silakan teman-teman buka PHP adminnya, kemudian arahkan ke TBL arsip. Di situ kita butuh adalah nomor surat, tanggal surat ya. Di sini kita langsung ubah nomor surat, kemudian yang kedua tanggal surat, lalu yang ketiga tanggal diterima. Kemudian selanjutnya perihal ya. Lalu ID departemen ya. ID departemen ini kita ganti departemen ya. Departemen. Kemudian ID pengirim, berarti di sini pengirim. Nah, departemen ini kita ganti ya. Bukan kita ganti, kita tambah departemen atau tujuan. Nah, jadi surat ini tujuannya kemana, kemudian pengirimnya siapa, seperti itu ya. Lalu file ya. Nah, setelah pengirim kita tambahkan lagi file. Nah, jadi ini field yang kita butuhkan ya. Silakan teman-teman sesuaikan. Yang pertama nomor surat, kemudian tanggal surat, tanggal diterimanya surat, perihalnya apa, kemudian departemen atau tujuan surat ini kemana, lalu pengirimnya siapa, dan filenya itu apa ya. Jadi setelah kita scan, kita upload, kemudian kita simpan ke dalam database seperti itu. Nah, kalau sudah silakan teman-teman sesuaikan field ini. Lalu selanjutnya query-nya kita ubah ya. Nah, query-nya di sini kita akan relasikan 3 tabel ya. Nah, jadi gimana cara relasikannya? Silakan teman-teman simak ya. Nah, di sini saya coba langsung buatkan query-nya. Di sini saya coba buat seperti ini dulu ya. Nah, jadi select bintang from, kemudian ini kita hapus dulu ya. Ini kita hapus. Nah, kita coba buat selectnya aja dulu. Kita akan buat seperti ini. Select, kemudian kita sebut nama tabel yang pertama yaitu TBL arsip ya. Nah, TBL arsip kan ini ya, kita akan gabungkan 3 tabel ini. Berdasarkan apa? Berdasarkan ID departemen dan ID pengirim ya. Nah, di sini kita panggil dulu tabel yang pertama ya, atau tabel induknya. Kemudian kita akan tampilkan semua fieldnya. Caranya gimana? Caranya kita akan buat titik bintang ya. Berarti kita akan menampilkan semua datanya. Koma, kemudian kita enter ke bawah, kita akan panggil tabel yang kedua yaitu TBL departemen. Nah, apa yang kita mau tampilkan di tabel departemen ini? Kita hubungkan menggunakan titik, kemudian kita sebutkan nama fieldnya yaitu nama underscore departemen. Nah, seperti itu. Kemudian koma, tabel yang ketiga yaitu TBL pengirim ya, pengirim underscore surat. Betul enggak? TBL pengirim surat ya. Kemudian field yang kita butuhkan itu adalah nama pengirim ya, nama pengirim. Berarti di sini nama underscore pengirim. Kemudian kita akan coba ambil juga nomor HP-nya ya. Jadi yang kita ambil dari tabel pengirim ini adalah nama pengirim, kemudian nomor HP ya. Berarti di sini koma, kita sebut lagi TBL pengirim, atau kita sambung di sini aja TBL pengirim surat ya. Titik atau penghubungnya, field selanjutnya adalah nomor underscore HP ya.
Nah, jadi di dalam tabel pengirim ini kita mau ambil dari tabel pengirim ini dua field, nama pengirim dan nomor HP seperti itu ya. Nah, kemudian koma, sorry ya, untuk yang terakhir kita tidak memerlukan koma, lalu from ya. Nah, di sini from dari mana? Kita akan tampilkan dari, kita sebutkan tiga tabel yang tadi. Yang pertama adalah TBL arsip, koma, yang kedua adalah TBL departemen, koma, yang ketiga adalah TBL pengirim surat. Where berdasarkan apa ya? Nah, jadi relasinya berdasarkan apa? Relasinya berdasarkan yang pertama adalah TBL arsip titik ID departemen ya. Nah, karena kita mau relasikan untuk ke departemen ini, dia hubungannya kemana? Dia hubungannya ke TBL departemen itu titik ID departemen ya. Nah, jadi seperti ini. TBL arsip ID departemen. Ada ndak TBL arsip ID departemen? Di sini kita coba lihat. Nah, jadi ada ya ID departemen. Itulah yang akan dihubungkan ke tabel departemen ID departemen. Nah, dengan catatan ID-nya harus sama ya. Jadi misalnya di departemen ini ID-nya 2. Di TBL arsip nih ID-nya harus 2 juga nanti ya. Nanti kita coba lihat. Kemudian N dan apa? Dan TBL arsip titik ID pengirim. Nah, hati-hati ya. Nah, di sini ada perbedaan nih. Saya sengaja buat biar kita tahu ya. Nah, di sini kan ID pengirim ya, foreign key-nya di tabel arsip itu ID pengirim. Kemudian primary key di tabel pengirim surat itu adalah ID pengirim surat. Nah, jadi kita sesuaikan ya. Berarti TBL arsip ID pengirim, ada suratnya ya, itu sama dengan yang di tabel pengirim surat titik ID pengirim surat. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi seperti ini query untuk merelasikan tiga tabel yang tadi. Yang pertama tabel arsip, kemudian tabel departemen, yang ketiga tabel pengirim surat. Nah, ini kalau saya copy, kemudian saya coba jalankan di SQL-nya, kemudian sini saya pastekan, kemudian saya kirim. Nah, maka tidak akan ada datanya. Kenapa? Karena belum ada data yang kita simpan di tabel arsip. Sekarang coba kita tambahkan datanya dulu ya. Kita coba tambahkan datanya. Nah, misalnya di sini kita tambahkan ya. Nomor surat, misalnya nomor suratnya 2020, kemudian Romawi ya. Lalu 001, anggaplah seperti itu. Tanggal suratnya misalnya tanggal hari ini tanggal 14, diterimanya juga hari ini tanggal 14. Kemudian perihalnya undangan, misalnya undangan makan-makan. Kemudian ID departemen. Nah, kita coba cari ID departemen itu, misalnya yang diundang ada LPPM. Nah, ID-nya adalah 2. Nah, jadi di sini harus sama dengan ya, berarti ID-nya harus sama. Kemudian di sini kita isikan ID departemen 2. Kemudian ID pengirim ya, ID pengirim misalnya Pemkot Tarakan, berarti ID-nya 1. Nah, di sini kita isikan satu ID departemennya, ID pengirimnya. Kemudian filenya kita kosongin aja dulu, kita kirim. Kemudian kita kembali copy ya yang query tadi ini, kita coba lagi, saya copy, kemudian saya pastekan, lalu saya kirim. Nah, datanya sudah tampil. Perhatikan apa yang berbeda di sini ya. Nah, coba kita lihat untuk TBL arsip itu fieldnya sampai dengan file ya. Nah, sekarang kita coba lihat di sini nomor surat, dokumen, kemudian file. Nah, di sini ada tambahan 3 field. Nah, artinya kita sudah berhasil menggabungkan 3 tabel ini ya. Jadi dari tabel arsip, tabel departemen, dan tabel pengirim surat ini kita sudah gabungkan. Yang mana yang tampil? Yang pertama dari tabel departemen adalah nama departemen berdasarkan dari query kita di sini ya. Kemudian yang kedua adalah dari tabel pengirim, itu adalah nama pengirim yang kita request ya, yang kita request untuk ditampilkan, dan nomor HP. Nah, di sini juga sudah muncul nama pengirim dan nomor HP-nya berapa, seperti itu ya. Jadi seperti inilah cara untuk merelasikan database ya.
Nah, ada cara lain, kita bisa menggunakan left join, inner join ya, sesuaikan dengan kebutuhan. Nah, namun di sini saya coba lihatkan cara sederhana seperti ini ya. Nah, sampai sini kita sudah berhasil untuk merelasikan 3 tabel kita ya. Nah, kemudian selanjutnya kita tinggal panggil ya, kita tinggal panggil datanya ya, kita tinggal panggil. Yang pertama misalnya di sini adalah nomor surat ya. Di sini kita tambahkan nomor, eh, perhatikan penulisannya gimana, nomor underscore surat ya, nomor underscore surat. Kemudian yang kedua tanggal surat ya, tanggal underscore surat. Kemudian yang ketiga tanggal diterima, tanggal underscore diterima. Kemudian perihal ya, perihal, hati-hati tulisannya perihal ya. Kemudian nah di sini kan harusnya ID departemen, kita tidak butuh ID departemen, jadinya ini kita abaikan. Yang kita panggil adalah penggantinya, ID departemen diganti menjadi nama departemen ya. Ini nama underscore departemen. Kemudian selanjutnya adalah nama pengirim, nama pengirim. Kemudian kita langsung tampilkan aja ya nama pengirim dan nomor HP-nya berapa ya. Ini kita boleh copy, kemudian pastekan di sini. Jadi nama pengirim slash ya, itu langsung nomor HP-nya, nomor underscore HP. Kalau sudah silakan di save. Kemudian langsung aja kita buat untuk halamannya ya. Halaman ini kita ganti ya, dia kita menggunakan arsip surat, berarti halaman ini silakan teman-teman ganti ya menjadi arsip surat. Begitu juga dengan yang di bawahnya arsip surat ya. Kalau sudah, ini ID-nya kita langsung ubah juga dari ID pengirim surat menjadi ID arsip. ID arsip ya. Kita coba lihat. Oh ya, ID arsip ya. Nah, silakan dirubah seperti ini. Kalau sudah silakan di save. Kemudian kita coba refresh halaman kita. Ketika kita klik data arsip surat ini, maka data kita sudah muncul ya. Nah, data kita sudah muncul di sini ya. Nah, coba perhatikan ini file ini salah tempat ya. Ini harusnya tombol ini bukan di file tapi di aksi. Silakan kita rubah lagi. Nah, di sini masih kurang satu file, satu TD ya. Kita masih kurang, kita kosongin aja dulu atau kita langsung buatkan seperti inilah. Kita coba langsung selesaikan aja. Kita tambahkan di sini pengujian ya. Di sini pengujian kita akan uji apakah datanya ada ya. Nah, di sini kita buatkan pengujian, uji apakah filenya ada atau tidak. Kita uji filenya dulu. Ada enggak filenya di dalam folder file. Nah, di sini kita akan tampilkan datanya itu atau filenya itu di dalam folder file ini ya. Berarti kita uji if empty, jika kosong, di mana string data file, berarti di database itu kosong, maka kita echo kan ya. Echo kan apa? Misalnya kita buat seperti ini, kosong. Else selain itu, maka kita akan coba buatkan ini ya. Ini kita tutup dulu. Di sini kita tutup. Kemudian kita buka lagi di sini ya. PHP. Nah, ini penutup dari pengujian ini ya. Nah, di sini kita tampilkan linknya ya. Hrefnya di mana? Kita akan arahkan ke dalam folder file. Kemudian slash, ini kita datanya kita ambil dari string data. Kemudian file. Lalu kita akan buat targetnya di mana? Targetnya itu sama dengan blank ya. Kita arahkan ke blank. Jadi ketika kita klik filenya dia akan buka tab baru ya. Itu artinya. Kemudian ini kita tutup. Labelnya kita ganti menjadi lihat file. Seperti itu. Kalau sudah silakan di save, kemudian di refresh ya. Nah, berarti di sini kita sudah berhasil ya menampilkan. Lalu aksinya juga kita sudah ganti posisinya ya. Oke, sampai sini kita sudah berhasil menampilkan data dari arsip
surat ya. Kita sudah berhasil menampilkan datanya berdasarkan dari relasi 3 tabel ini ya. Silakan teman-teman sesuaikan dulu tampilannya seperti ini, kemudian silakan tampilkan datanya ya. Pastikan datanya tampil berdasarkan query ini ya, query relasi database ini. Kalau sudah, kita akan lanjutkan untuk formnya di video selanjutnya ya. Jadi silakan teman-teman simak video ini sampai dengan selesai, kemudian disesuaikan tampilannya seperti ini, kita akan lanjutkan ke video selanjutnya. Jadi mungkin cukup sekian video kita kali ini, semoga jelas, sampai ketemu di video berikutnya. Salam ngopi.